Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik semua. Baik semua. Sebelum belajar, Bapak ingin memberikan motivasi dulu buat kalian. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah sebelum kamu mencoba yang terbaik. Setiap usaha yang kamu lakukan itu pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi kita menuntut ilmu ini jangan setengah-setengah. Jangan sering bolos ya anak-anak semua. Iya, Pak. Nah, itu. Iya, Pak. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan kepada ketua kelas ajar untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, maka dirinya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih Agra sudah memimpin doa. Sebelumnya Bapak mau absen dulu kalau ada yang hadir pada hari ini. Absen pertama yaitu Muhammad Azra Fajar. Yang kedua Muhammad Zaki Arazin. Yang ketiga ada Alfianor. Hadir. Yang keempat ada Aljuna Rinaldi. Yang kelima ada Febri Bayuri. Mana? Nah, sakit nih, Pak. Sakit. Nggih. Tiap minggu sakit. Nggih, Pak. Jadi dia sakit ya. Iya, Pak. Kita doakan saja semoga lekas sembuh dan bisa melakukan aktivitas kembali. Amin. Baik, sebelum belajar, Bapak ingin kalian mempersiapkan alat tulis masing-masing. Disiapkan agar belajar pada hari ini itu mudah dan kalian fokus. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, minggu lalu kita belajar tentang adab-adab makan. Bapak ingin ingat kembali, apakah kalian ingat tentang adab-adab makan itu apa saja? Ingat, Pak. Apa Alfianor? Di antara ada kita sebelum makan yaitu mencuci tangan agar tangan kita bersih. Yang kedua, mengucapkan doa sebelum makan. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan. Itu, Pak. Bagaimana artinya apakah benar yang dia tahu ini? Benar. Utang apa yang boleh ada? Ya, setelah kita belajar tentang adat-adat tadi, sekarang kita belajar tentang akhlak terpuji. Jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam akhlak terpuji. Ada dua yang kita belajar. Yang pertama itu ada hikmah, yang kedua itu ada ifah. Bapak akan menjelaskan tentang hikmah terlebih dahulu ya. Hikmah berarti itu bijaksana dalam memilih atau menentukan sesuatu hal. Ingat tadi bijaksana, hikmah itu. Nah, seorang yang berhikmah akan selalu berpikir matang-matang sebelum bertindak agar apa yang akan dilakukannya ini berjalan sesuai rencana dan tidak menjadi hal yang buruk. Contoh sifat hikmah ini adalah tenang dalam menghadapi masalah. Yang kedua itu saat berkomunikasi dengan orang, gunakan kata-kata yang baik agar perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, mempertimbangkan pendapat orang lain. Jangan merasa pendapat kita itu hanya pendapat yang paling benar saja. Harus berpikir secara positif dan menerima masukan dari orang lain.
itu adalah pengertian dan contoh-contoh hikmah dalam akhlak terpuji. Yang kedua, pengertian dari ifah. Ifah ini artinya itu menjaga diri dari segala perbuatan yang buruk dan tercela, baik itu fisik maupun rohani. Seorang yang berifah akan selalu menjaga kehormatan dirinya dan menghindari segala godaan-godaan yang ada. Contohnya ini menjaga pandangan. Nah, itu adalah contoh ifah dalam berakhlak terpuji. Kedua itu menjaga lisan. Ya, tadi itu adalah contoh-contoh akhlak terpuji yaitu ifah. Tolong yang di situ perhatikan ke depan ya. Ya Pak, coba. Coba sekalian Bapak ingin menanyakan dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi tentang hikmah dan ifah, apakah semuanya sudah paham? Sudah. Karena semua sudah paham, coba Bapak tes ya. Coba ajak sebutkan pengertian dari hikmah. Hikmah adalah sifat bijaksana dari akhlak terpuji. Bagaimana jadi Pak? Benar jadi? Benar sekali Bapak. Tepuk tangan untuk aja dulu. Kemudian tadi sudah hikmah, coba sekarang jawab lagi pengertian dari ifah itu sendiri apa? Pengertian ifah adalah sesuatu kita harus menjauhi hal-hal yang tidak baik. Apa ada lagi tambahannya? Seperti itu saja Bapak. Ya, tentang buat lagi dulu. Tadi Gapi sama Andra sudah menjelaskan tentang pengertian dari hikmah. Pak, izin Pak. Ya, Boleh keluar Pak. Oh, Polisi silakan Pak. Pak. Mau ngapain? Oke, Polisi Pak. oh, silakan. Terus. Baik, sekarang tadi Alfi mau PC, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran, bukan video contoh berbuat baik. Nah, itu adalah contoh hikmah dalam kehidupan. Silakan lihat videonya. Pada suatu hari di pagi, matahari hampir terbenam. Seorang pemuda masuk ke sebuah rumah makan dan berkata, Bolehkah saya hanya pesan seperti nasi? dengan ramah, istri pergi ke rumah makan menyiapkan semangkuk nasi. Melihat di atas meja masih ada buah sayur yang tersisa, pemuda itu berkata, Punya bos, bolehlah sisi buah itu disiapkan nasi saya? pemuda bos itu berkata, tentu saja boleh. Dia pun menyerahkan kuah di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, kamu bisa duduk dan makan di sana. Usai makan, dia kembali berkata, Bisakah saya membeli semangkuk nasi lagi? setelah nasi dibungkus, dia pun membawa pulang. Keesokan hari, pada waktu yang sama, pemuda itu Baik, tadi di video itu ada seorang pemuda yang merantau dan sedang lamaran, tapi uangnya hanya cukup untuk membeli nasi dan kuah sebagai lauk. Tapi pemilik restoran itu tidak berkata atau menjelek-jelekan pemuda tadi karena dia tidak memiliki uang. Malahan pemilik restoran itu berbuat baik dan berkata-kata dengan baik dan tidak merendahkan pemuda yang hanya memesan semangkuk tadi. Jadi kesimpulan dari video ini adalah harus berbuat baik kepada semua orang, tidak memandang ras, suku, budaya atau apapun itu. Jadi Adra sama Jaki sudah menyebutkan pengertian dari ifah dan hikmah. Sekarang Bapak ingin meminta Arjuna untuk menyebutkan
sebutkan contoh-contoh IPA di sekolah dan di rumah. Coba gimana? Di sekolah tidak contek, belajar dan sungguh-sungguh, lalu menghormati guru dan teman-teman di sekolah. Lalu kalau di rumah membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah dan bersikap sopan dan santun kepada anggota keluarga lainnya. Tuh, bukan dulu. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, apakah semua sudah paham? Belum. Paham Pak? Ada yang belum Pak. Baik, karena semua sudah paham, Bapak ingin membagi tugas kelompok, yaitu di sebelah sini ada Adel sama Jaki, sini ada Bina sama Husin. Tugas kelompoknya adalah coba kalian cari contoh-contoh IPA dan hikmah di lingkungan sekitar rumah kalian. Minggu depan dikumpul dalam bentuk file dan dikumpul di drive. Semua sudah paham? Baik, karena semua sudah paham dan Bapak sudah diberikan tugas, mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.